Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Siti Khalifah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Pak Heri Asmara, salah satu guru seni budaya di SMP Negeri 16 Yogyakarta. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya Pak Heri ini telah berkecimpung di dunia konten kreator. Kira-kira sudah berapa? Lebih dari lima Lebih tahun dari ya. 5 tahun. Lebih dari 5 tahun berarti itu pas saya masih SMP di sini ya Ya, Pak ya. pas masih di sini. Nah, kemarin kan saya baca berita ya Pak, di Instagram itu ada 76 responden yang Hmm. memilih TikTok itu sebagai media sosial yang digemari para Gen Z saat ini. Ya. Nah, maka dari itu, terlebih lagi saya ini kan berkuliah di dunia pendidikan ya Pak. Nah, Hmm. jadi saya ingin mengetahui jawaban dari Pak Heri, bagaimana sebuah TikTok itu dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, apakah nantinya akan berdampak positif atau justru malah. Sebenarnya kalau berbicara masalah media sosial itu banyak sekali ya, tetapi yang memang yang paling melekat dengan anak-anak atau Gen Z itu TikTok. Karena TikTok tuh eh, apa ya, banyak sekali hal-hal yang memudahkan. Jadi sehingga kalau kita mau scroll itu cepat banget kita bisa eh, mengetahui berbagai hal gitu. Jadi akhirnya kita itu tergantung dari apa namanya, kita sebagai guru bagaimana kita bisa memaksimalkan media tersebut menjadi alat untuk membantu, tetapi tidak bisa otomatis menggantikan sebagai guru ya. Jadi nggak bisa belajar dari TikTok tuh nggak bisa. Tapi kalau terinspirasi dari materi-materi yang ada di TikTok itu bisa. Tuh, ya, Langsung saja kita ke tahap wawancara dengan Pak Heri ya Pak ya. ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan itu, apakah sebenarnya media sosial TikTok itu menjadi media pembelajaran yang efektif bagi siswa-siswa? Itu juga tergantung dari bagaimana konten materinya itu apakah cocok dengan media yang sedang dipelajari. Bisa jadi konten itu tidak cocok atau tidak apa namanya, tidak sesuai kalau misalkan tidak memperhatikan kaidah-kaidahnya, misalkan pakaiannya gimana, terus kira-kira materi tersebut cocok enggak dengan ininya, banyak. Oh iya. Misalkan tari, terus seni rupa, seni musik itu banyak sekali. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang lainnya mungkin juga tergantung gurunya. Jadi harus bisa memilihkan gitu. Ya. Di sini mengapa sih siswa zaman sekarang itu lebih tertarik belajar melalui video singkat seperti TikTok, short video begitu? Ya, karena siswa zaman sekarang itu lebih memilih apa ya? eh, apa media yang mudah dipahami ya, media yang mudah dipahami, media yang bisa membuat dia lekas belajarnya gitu. Pengen cepet-cepet gitu ya Mbak. Jadi kayak kayak misalkan baca yang bertele-tele panjang lebar itu mungkin kayak udah nggak tahan, nggak betah gitu. Iya, Udah pengennya betul. yang cepet-cepet gitu. Makanya video-video tersebut juga dipilihin yang paling sesuai juga gitu. Sesuai, Ya. oke. Tapi tidak lantas saya merekomen juga sebagai media pembelajaran ya, itu hanya alternatif Alternatif itu saja. ya. Kelebihannya ada, tapi banyakkan justru pembelajaran di kelas tuh sebenarnya sifatnya tuh jadi long time gitu. Jadi sifatnya lebih ke lebih apa ya, lebih merasuk di Oh siswa iya. ya. Tapi kalau pembelajaran lewat media TikTok atau apa itu cepet lupa. Dibilang efektif juga bisa, tapi nggak yang jadi jaminan gitu ya. Jadi untuk alternatif aja itu. Dampaknya itu sebenarnya
eh TikTok tuh nggak jahat ya. Jadi eh yang bikin masalah itu adalah cara pakai siswa yang nggak terkontrol mungkin ya. Jadi lebih ke dampak negatifnya yang paling kelihatan tuh eh yang bisa saya sebutkan ya, ini ada tiga wilayah ya, pecah fokus ya. Jadi mereka tidak fokus. Yang kedua adalah kebiasaan belajar jadi pasif. Jadi pasif dan cetek istilahnya ya. Terus ketiga itu multitasking tapi palsu. Jadi kayak bisa jadi akan membuat gangguan tidur atau apa itu. Ya, karena kan scroll terus pengen tahu yang lebih baik kayak gitu. Ya, Tadi baik. Pak Eri sudah memaparkan kelebihan Hmm. dan juga kekurangannya. Nah, kalau dari Bapak sendiri itu apakah TikTok ini lebih memberi dampak yang positif atau justru negatif atau malah imbang gitu? Atau malah tidak bisa Kalau dibandingkan? saya ini nggak bisa di apa ya, nggak bisa dibandingkan begitu, Oh iya. tetapi lebih ke eh kayak ya teknologi kan ada dua sisi mata uang, kayak di Iya. dua sisi ya, bisa menjadi ancaman, bisa menjadi tambahan atau kelebihan gitu ya. Betul, Pak. Bisa menjadi apa ya, ukuran positif dan negatifnya itu tergantung manusianya yang Tergantung memakainya, manusia. tergantung siswanya, tergantung gurunya, bagaimana bisa memaksimalkan. Ya, tergantung manusianya. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara guru itu dapat memanfaatkan TikTok agar pembelajaran lebih menarik? Misalnya guru ada tugas untuk membuat pembelajaran digital. Ya, boleh aja begitu, tetapi pastinya tidak untuk menjadi seorang apa maksudnya apa ya, melatihnya itu supaya anak itu nggak bosen aja ya, nggak boring Oh, gitu boleh. Tetapi kalau kalau itu jadi andalan istilahnya ya, jadi nanti ini mereka belum bisa dipercaya untuk megang. Jadi maksudnya hmm, gini, tanggung jawab mereka untuk seperti mahasiswa kan iya, mungkin udah bisa ya, udah bisa. Tapi kalau misalkan anak SMP disuruh kasih media gitu, bisa jadi malah waktunya iya, atau ininya molor-molor dan malah sebagainya. disalahgunakan. Ya, malah disalahgunakan juga. Kan ini kan era sekarang ini kan masuk di era digital ya Pak ya. Hmm. Nah, apakah menurut Bapak itu perlukah seorang guru itu mengikuti perkembangan di media sosial? Oh iya, pasti itu. Kalau Pasti. itu sangat-sangat pasti, sangat perlu. Dan kalau guru tidak mengikuti perkembangan di media sosial, nggak mengetahui kebiasaan muridnya, tidak mengetahui bagaimana muridnya berinteraksi, bahasa-bahasa gaul Oh mereka, iya, terus kita nggak bisa masuk ke hatinya oh gitu. iya, Jadi kalau kita bisa masuk ke hatinya, otomatis kita bisa merangkul mereka oh sehingga iya, menjadikan media apapun tuh akan nurut gitu. oh Kalau iya, kita ngotot-ngotot atau apa, tapi sementara nggak masuk di hati mereka, kita nggak bisa gitu. Jadi lebih ke memaintenance bagaimana kita bisa menyampaikan gitu. oh Ya, oke. Jadi sangat perlu ya sangat seorang perlu. guru itu aktif di media Iya, sosial. harus malahan. Kalau enggak malah nanti dibilang kolot nanti malah. Oh Iya. iya, betul. Apakah pembelajaran melewati media sosial itu dapat menggantikan metode belajar tradisional yang berpusat di guru? Saya pikir tidak Tidak ya, bisa ya? tidak bisa ya. Jadi masing-masing punya ini sendiri, porsi sendiri dan masing-masing menemukan tantangan sendiri ya. Jadi kalau misalkan pembelajaran yang udah lama atau tradisional ya istilahnya tadi ya, Iya, apa namanya? yang Yang masuk ke baku guru. ya kayak gitu. Itu itu tetap masih sampai sekarang pun saya sering pernah ada seorang guru di sini namanya guru Bu Sekar. Bu Sekar pernah ingat ya Bu Sekar. Oh, Nah, ingat Bu, ingat. guru matematika Oh iya, pokoknya. tahu saya. Dulu tuh Bu Sekar tuh pernah mengasih wejangan ke saya, salah satu dari yang nggak boleh ditinggalkan itu ketika kita mencoba untuk mengajak murid membaca bersama-sama. Oh iya. Dengan membaca bersama-sama, itu otomatis pertama, satu, udah masuk satu kali.
Terus kedua, kalau bareng-bareng itu dinikmatin masuk ke telinga enak. Terus ketiga, apa namanya? Kalau membaca bersama-sama itu kayak ada kita fokus gitu. Nah, itu tuh sampai sekarang akhirnya dipakai Pak Heri juga, dipakai sampai sekarang. Dan artinya itu tidak meninggalkan gaya-gaya mengajar lama gitu. Tetapi kita harus inovatif ya. Jadi kita nggak bisa juga apa langsung tiba-tiba ayo baca bareng atau apa gitu enggak. Kalau anak-anak sekarang misalkan guru-guru yang sekarang itu juga bagus itu. Jadi kayak misalkan udah ada macam-macam variasi apa game atau ice breaking atau apa itu kelebihannya anak-anak sekarang kayak gitu macam-macam bisa nyambung ya. Tapi agak kekurangannya ya ketika intinya belajarannya itu bagaimana bisa diterima mereka yang belum, yang harus by proses gitu. Ya, Karena anak-anak sekarang udah inovatif banget. ya, Berarti pembelajaran tradisional itu jangan ditinggalkan, tapi harus jangan, inovatif. ya. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih Pak cara membedakan konten edukasi yang benar dan konten informasi yang tidak benar di media sosial? Konten edukasi yang benar dengan informasi yang tidak benar. Ah, di TikTok itu video yang salah bisa lebih viral daripada video yang benar. Iya, kalau kalau di TikTok atau di konten-konten yang umum itu kadang-kadang itu berita-berita bohong itu bisa menjadi lebih viral daripada yang beneran. Jadi supaya bisa memfilter itu dengan cepat, itu di sini ada 4 cara ya yang bisa dipakai siswa, guru atau orang tua. Yang pertama adalah cek kredibilitas pembuat konten 10 detik pertama. Ya. Terus cek pembuat konten itu yang dicek itu siapa dia gitu, siapa bionya apa, guru apa, terus konsisten tidak gitu. Jadi konsisten enggak, ada sumber enggak gitu. Perlu itu. Terus yang kedua adalah lihat isi kontennya, ada red flag enggak atau green flag gitu kan kayak gitu ya. Terus konten salah biasanya punya pola misalkan terlalu bombastis berarti itu apa ya red flag ya termasuk red flag ya itu ya dan sebagainya ya pokoknya. Terus yang ketiga adalah cross check dengan cepat di luar TikTok. Ya, di luar TikTok itu dicek dengan cepat. Yang keempat adalah lihat komentar dan duetnya. Jadi komentar-komentarnya itu bisa bisa jadi ukuran atau patokan bagaimana ini kira-kira kredibel apa enggak. Terus ini termasuk konten edukatif atau enggak. Karena dengan kita mengecek itu otomatis kita jadi oh ya itu artis ini sebenarnya karepe apa tapi mungkin ini salah ini bagian ininya salah gitu. Ini mungkin itu ya. Konten berpengaruh. Iya. Komen gitu. Iya, komen juga iya. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih siswa itu bisa bijak dan tidak kecanduan untuk menggunakan TikTok? Itu juga tergantung anaknya ya. Anaknya lingkungan yang mempengaruhi dia, orang tua yang membimbingnya, mungkin guru-guru di sekitarnya itu juga sangat berpengaruh karena eh, anak itu kan ibaratnya ngikutin tren ya. Jadi kalau trennya yang diikutin itu salah, ya akan berakibat kurang bagus. Itu ya. Ya, tergantung dari diri anaknya. Dari Pak Heri sendiri ada nggak Pak harapan Bapak terhadap perkembangan pendidikan di masa depan, pendidikan digital terutama? Oh iya pasti itu kemarin saya juga menurut. Jadi gini, harapan terbesarnya adalah pendidikan digital bikin belajar jadi personal, relevan dan merata, bukan cuma jadi presentasi PowerPoint yang dipindah ke Zoom misalnya kayak gitu. Jadi lebih lebih ke apa ya? Lebih ke menjadi personal gitu. Terus kalau lihat tren sekarang itu kan ada 4 hal yang realistis buat kita harapkan 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi itu
Yang pertama adalah belajar jadi personal, bukan satu ukuran untuk semua. Jadi kayak mempunyai ciri khas sendiri gitu ya. Terus kedua, ikut workshop coding bareng mentor di Bandung gitu. Jadi guru di guru di desa bisa pakai materi dari guru terbaik nasional tanpa harus pindah kota. Teknologi itu membantu gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Lebih mudah aksesnya. Terus keterampilan abad 21. Jadi fokus bukan cuma hafalan. Keterampilan abad 21 jadi fokus, bukan cuma hafalan. Digital bikin informasi gampang dicari. Jadi yang penting bukan lagi hafal tanggal Sumpah Pemuda, tapi bisa cek apakah info tentang Sumpah Pemuda di TikTok itu benar kayak gitu. Berikutnya adalah belajar jadi lebih manusiawi, bukan makin dingin. Jadi lebih manusiawi. Kalau biasanya mungkin digital itu lebih ke kaku-kaku gitu. Nah, bisa ditambah dengan kemanusiaannya. Jadi mungkin ada perasaan yang ikut campur sehingga makin konten atau makin menarik. 3 syarat ini terpenuhi. Misalkan guru nggak ditinggal. Jadi kontennya relevan dengan budaya lokal, ada rem etika dan batasan gitu. Misalnya guru nggak ditinggal itu latihan dan upskilling guru wajib jalan bareng teknologi. Jadi guru wajib upgrade ininya, keilmuannya. Terus jangan semua materi pakai contoh dari luar negeri. Nah, harus ada dari contoh dari sekitar lokal gitu. Ya itu. Misalkan kayak gini, misalnya gurunya nyontohinnya, oh aduh di ini Singapura ini murid ini gini lah kan nggak bisa, harus secara ini lokal tradisi kita bagaimana gitu. Kalau misalkan kita mencontohkan selalu yang dari luar negeri kan beda budayanya gitu ya, lebih ke situ sih ya. Oke gitu Mbak intinya ya. Jadi poinnya adalah guru itu bukan diganti dengan robot tapi pakai teknologi buat hal-hal yang bikin membuat belajar itu bosen gitu. Misalkan interaksi manusia yang bikin orang bisa tumbuh lagi gitu. Oke. Ini selanjutnya yang terakhir nih Pak Heri. Ya. Kata-kata buat teman-teman nih supaya tetap semangat belajar dan berhenti untuk bermalas-malasan. Kira-kira apa Pak Heri? Oke. Baik, ini ada beberapa ini ya saya kasih ini ya kata-kata ya. Kita nggak balapan sama orang lain, kita balapan sama versi diri kita kemarin. Kalau hari ini lebih maju 1% itu sudah menang. Malas itu rasanya enak 5 menit, tapi nyeselnya 5 tahun. Belajar itu capeknya 5 menit, tapi bangganya seumur hidup. Enggak ada yang instan. Yang kamu lihat pinter sekarang itu hasil dari capek yang kamu lihat kemarin. Ya, teman-teman semuanya jangan lupa buat terus semangat belajar ya, jangan bermalas-malasan. Kan sudah diberi kata-kata oleh Pak Heri juga begitu ya. Oke, di sini saya ingin menarik kesimpulan ya Pak ya. Jadi TikTok itu tuh bagaimana efektif atau tidaknya itu dilihat tergantung dari penggunanya itu sendiri. Nah, TikTok itu tidak bisa dibandingkan itu lebih ke condong ke arah negatif atau positif. Karena memang semuanya itu sudah memiliki porsi sendiri dan tergantung dengan bagaimana kita menggunakan media TikTok itu juga. Nah, di era yang serba digital, seorang guru itu sangat perlu untuk berkembang di media sosial. Jadi guru itu tidak boleh hanya tinggal diam tanpa menilik media sosial, karena dikhawatirkan nanti seorang guru tidak bisa melihat bagaimana perkembangan siswa-siswa tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk memilih konten edukasi yang benar di media sosial itu ya kita lihat dari kredibilitas daripada konten tersebut begitu. Nah, harapan untuk pendidikan di masa depan itu diharapkan pendidikan itu fokus dan menikmati digitalisasi yang itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Gitu ya Bapak. Nah, tak terasa ternyata wawancara kita selesai sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Nah, kalau boleh perlu nama sosial medianya Pak Heri apa biar saya cantumkan di sini. Heri Asmara. Nanti Heri Asmara ya, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di TikTok, Instagram, apa namanya, Thread juga, ya X juga, banyak sekali ya banyak.
Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus dukung channelnya Pak Heri supaya Pak Heri bisa sukses selalu. Ya, ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya Pak Heri. Terima kasih sudah menemani saya wawancara di siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga Pak Heri sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih.